Berapa kali Anda terjebak dalam penjara mental tentang berpikir berlebihan? Seorang bijak bernama Socrates mengatakan demikian, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak bernilai. Pernyataan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa hidup manusia memiliki tujuan yang khas, yaitu bagaimana menjadi bermakna atau menjadi berkat. Untuk itulah Socrates mengajak manusia untuk bertanya makna keberadaannya di tengah-tengah dunia. Pada akhirnya, kemampuan manusia untuk menjadi bermakna di tengah tantangan-tantangan hidup akan membuatnya nyata sebagai siapa dan apa. Ada 3 cobaan yang dialami Tuhan Yesus. Cobaan pertama terkait kebutuhan perut, yang kedua menyangkut kehormatan diri atau popularitas, dan yang ketiga mengenai godaan dari kemewahan dunia. Pencobaan-pencobaan ini berhasil dilewati Tuhan Yesus karena 3 hal. Pertama, sikap aktif Allah Bapa melalui Roh yang senantiasa menyertai Yesus. Kedua, sikap sadar Yesus yang senantiasa memilih taat pada Allah dan tidak mau tunduk pada iblis atau tidak mau tergoda oleh tawaran-tawaran nikmat dari iblis. Ketiga, Yesus tidak mau tunduk pada itu semua karena dia tahu bahwa misi ilahi, dalam ini kerajaan Allah, lebih mulia dari semuanya. Nah, Yesus tahu bahwa ia datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah yang penuh kasih, kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dan oleh karena itu ia fokus pada tujuan itu tanpa mau terpengaruh untuk hal-hal lain. Injil mencatat, sejak keberhasilan pertama atas pencobaan ini, tantangan bahkan penderitaan yang datang pun dapat dilalui oleh Yesus. Yesus selalu berhasil mengatasi berbagai pergumulan berat yang ia hadapi, termasuk ancaman atas nyawanya sekalipun. Anda akan mendengar sebuah kisah aneh tapi nyata. Sebuah kisah legendaris tentang Harry Houdini, seorang master sulap terbaik di dunia. Dia pernah berkata bahwa dia bisa keluar dari penjara manapun di dunia ini. Yang harus dilakukannya adalah masuk ke dalam sel penjara dengan baju yang dipakainya. Saya akan keluar dari penjara manapun di dunia ini dalam waktu 1 jam. Tidak masalah. Itu yang dikatakan Harry Houdini. Salah satu penjara yang sangat tua di selatan Amerika mendengar tentang pernyataan Houdini ini, dan mereka menerima tantangannya. Pada hari acara tersebut, banyak orang berkumpul di luar penjara, ingin menonton secara langsung kemampuan Houdini yang sangat tersohor. Dengan sangat percaya diri, Houdini berjalan masuk ke dalam penjara. Dia lalu masuk ke dalam sel penjara, dan seorang penjaga menutup jeruji besi di belakangnya. Hal pertama yang dilakukan Houdini adalah melepas mantelnya. Lalu, sangat aneh, dia juga melepas ikat pinggangnya. Tersembunyi di dalam ikat pinggang Houdini adalah sepotong baja berukuran 10 inci. Sangat kuat, namun juga sangat lentur. Dan Houdini pun mulai bekerja. 30 menit kemudian, kepercayaan diri yang dimiliki Houdini ketika masuk penjara mulai hilang. Dalam 1 jam, dia bermandikan keringat. Pada batas waktu 2 jam, Houdini pun kalah. Jatuh ke pintu sel tersebut yang kemudian terbuka. Terbuka karena pintu itu tidak pernah dikunci. Lalu, kenapa Houdini tidak berhasil membuka pintu yang tidak dikunci? Hal itu karena pintu itu terkunci dengan sangat rapat di dalam pikiran Houdini. Yang artinya pintu itu dikunci oleh tukang kunci terbaik yang merupakan musuh terbesar Houdini, yaitu pikiran Houdini sendiri. Kekuatan pikiran sangat kuat.
Berapa banyak pintu di hidup Anda yang menurut Anda terkunci, tapi sebenarnya tidak? Berapa kali Anda terjebak dalam penjara mental tentang berpikir berlebihan? Sesuatu yang memiliki solusi mudah namun menjadi rumit karena Anda berpikir demikian. Ada pepatah Afrika kuno yang mengatakan, ketika tidak ada musuh di dalam, musuh di luar tidak akan pernah membahayakan kita. Pikiran Anda adalah tentara paling kuat yang pernah Anda hadapi, karena dia akan memberitahu Anda kebohongan yang sangat meyakinkan, bahwa Anda tidak bisa melakukan itu, Anda juga tidak layak untuk itu, Anda tidak cukup baik untuk itu, Anda tidak bisa melanjutkan lagi, Anda tidak memiliki energi, Anda harus berterima kasih atas pendapatnya, namun teruslah lanjutkan. Karena seperti yang ditunjukkan Houdini kepada kita, satu-satunya pintu yang terkunci yang pernah ada berada di pikiran Anda sendiri. Kenyataannya, pintu itu selalu terbuka. Dan yang harus Anda lakukan adalah berjalan melaluinya.